Pernah nggak sih kalian berpikir kalau rumah sakit yang umumnya kita ketahui sebagai tempat pengobatan ternyata juga berpotensi besar untuk menimbulkan kecelakaan serta penyakit yang serius loh. Tapi benar nggak ya? Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang paling kompleks di antara jenis fasilitas kesehatan yang ada. Namun, seperti halnya fasilitas kesehatan yang lain, rumah sakit merupakan tempat kerja yang sangat syarat dengan potensi bahaya keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Sebagai konsekuensinya, padanan bahaya potensial yang terdapat di rumah sakit tidak hanya mengenai pekerja, tetapi juga pengguna jasa rumah sakit serta pengunjung lainnya loh. Untuk mengantisipasi munculnya bahaya kerja inilah yang selanjutnya menjadi dasar dibuatkannya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit atau yang lebih kita kenal dengan istilah K3RS. Ada beberapa rujukan untuk penerapan K3 di rumah sakit, di antaranya ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432 Tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Adapun Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087 Tahun 2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit, yang kemudian pada tahun 2016 diperbarui lagi dengan beberapa peraturan Menkes. Di antaranya yang pertama ada Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Yang kedua ada Permenkes Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran. Lalu yang ketiga ada Permenkes Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja. Dan terakhir yang menjadi topik pembahasan pada video ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Terus, apa sih yang dimaksud dengan K3RS itu? Keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Pengaturan K3RS ini bertujuan untuk terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 juga mewajibkan penyelenggaraan K3RS pada semua rumah sakit tanpa terkecuali, seperti membentuk dan mengembangkan SMK 3 rumah sakit, serta menerapkan standar K3RS. Isi dari kebijakan K3RS ini bisa berupa penetapan kebijakan dan tujuan dari program K3RS, penetapan organisasi K3RS, serta penetapan dukungan pendanaan, sarana, dan prasarana. Ada yang tahu nggak sih apa itu SMK 3RS? Nah, jadi yang dimaksud dengan SMK 3RS atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit adalah bagian dari manajemen rumah sakit secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di rumah sakit. Contohnya seperti kegiatan menetapkan kebijakan K3RS, perencanaan K3RS, pelaksanaan rencana K3RS, pemantauan dan evaluasi, serta peninjauan kinerja K3RS. Tapi siapa nih yang bertugas untuk menetapkan kebijakan K3RS? Dokter atau perawat ya? Eits, jangan salah. Yang menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit adalah kepala atau direktur rumah sakit yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Untuk meninjau terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit, pertama-tama kita perlu memahami dulu apa saja sih item-item yang harus dimuat dalam pelaksanaan K3RS. Pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 harus memuat item-item penting seperti yang pertama, manajemen risiko. K3RS bertujuan untuk meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. Yang kedua ada keselamatan dan keamanan rumah sakit, bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera serta mempertahankan kondisi yang aman di lingkungan kerja rumah sakit. Yang ketiga ada pelayanan kesehatan kerja, contohnya seperti pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, dan pemeriksaan kesehatan pasca bekerja. Yang keempat ada pengelolaan bahan berbahaya dan beracun,
dimaksudkan untuk mencegah lingkungan pajanan dari limbah bahan berbahaya dan beracun di lingkungan kerja rumah sakit. Yang kelima ada pencegahan dan pengendalian kebakaran, bertujuan untuk memastikan SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan aset rumah sakit aman dari bahaya api dan asap. Berikutnya ada pengelolaan prasarana rumah sakit yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memastikan kehandalan sistem utilitas dan meminimalisasi risiko yang mungkin saja dapat terjadi. Yang ketujuh ada pengelolaan peralatan medis, dan yang terakhir ada kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Sayangnya, untuk pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud barusan, ternyata juga perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia di bidang K3RS, sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai. Loh, terus gimana dong untuk menyediakan sumber daya di bidang K3RS, mengingat pekerja ini tidak lebih banyak dari dokter atau perawat? Nah, caranya adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuktikan dengan sertifikat K3RS yang harus sesuai dengan standar kurikulum di bidang K3RS yang telah diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan, sehingga SDM tersebut dinyatakan kompeten di bidang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Setelah terlaksananya rencana K3RS, kepala atau direktur rumah sakit perlu menugaskan adanya pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS. Sebagaimana dimaksud dalam Permenkes nomor 66 tahun 2016, pemantauan dan evaluasi K3RS harus dilaksanakan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 rumah sakit. Dalam hal ini, jika rumah sakit tidak memiliki sumber daya manusia di bidang K3RS untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, maka rumah sakit dapat menggunakan jasa pihak lain yang bergerak di bidang pemantauan dan evaluasi K3RS. Barulah setelahnya dilakukan peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 rumah sakit. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan indikator kinerja yang akan dicapai dalam setiap tahun.